kita mulai dengan yang pertama, menghitung volume benda putar dengan metode kulit tabung. Jadi yang dibahas kembali adalah benda putar ya. Jadi kita sempat mampir ke benda yang punya penampang sejajar tertentu, itu bukan benda putar. Kita sekarang kembali ke benda putar ya. Nah, awalnya misalnya begini, misalkan daerah yang dibatasi oleh kurva Y9Fx dan Y9Gx yang pernah kita bahas ketika kita membahas konsep luas daerah. Daerah tersebut katakanlah kita putar mengelilingi sumbu Y, bukan sumbu X. Ya, jadi bayangkan ini diputar mengelilingi sumbu Y, berapakah volume benda putar yang terbentuk. Nah, bayangkan kalau daerahnya seperti ini diputar mengelilingi sumbu Y, lalu Anda mengirisnya secara mendatar atau horizontal, repot kan? Ya. Jadi kita mengirisnya secara vertikal, tapi sekarang diputar mengelilingi sumbu Y. Kalau diputar mengelilingi sumbu X, yang terbentuk adalah cakram atau cincin ya. Cincin, kita udah tahu itu. Jadi ini kalau diputar terhadap sumbu X, mudah. Tapi sekarang diputar terhadap sumbu Y. Bendanya seperti apa? Nah, dengan mengiris secara vertikal seperti tadi, kita putar terhadap sumbu Y, maka kita hasilkan elemen atau irisan seperti ini. Ya. Jadi irisan ini ya seperti cincin juga sih, ya. Tapi karena ini secara umum tinggi lalu tebalnya tipis, jadi di sini yang terbentuk itu seperti tabung berlubang ya, atau ini ya hanya kulitnya saja gitu ya, bagian dari tabung tepinya gitu ya, tepi tabung. Makanya nanti metode ini disebut dengan metode kulit tabung ya. Nah, berapa volume kulit tabung ini? Masalah kita itu kalau kita sudah, ini kan sudah mengiris nih, langkah berikutnya taksir kan. Nah, kalau kita bisa menaksir ini dengan baik, kita akan dapatkan integralnya, dan integralnya mudah-mudahan bisa dihitung gitu ya dengan mudah. Bentuk kulit tabung ini kalau saya gunting gitu ya, lalu saya rekahkan, maka kira-kira ini setelah digunting dan direkahkan gitu ya. Jadi ini saya, lalu pada akhirnya saya beberkan, saya beberkan gitu, dan saya peroleh seperti balok tipis ya. Nah, balok ini punya panjang sama dengan keliling lingkaran yang ya luar atau dalam, di sini kurang lebih akan sama karena ini sangat tipis. Jadi lingkaran yang kita peroleh ketika memutar tadi. Lalu ini tinggi, lalu ini di sini ini tebalnya ya. Nah, tebalnya jelas di sini delta X. Ya. Tingginya sama dengan apa? Fx min Gx. Ya. Tinggal kelilingnya. Kelilingnya tentu 2pi kali jari-jari. Nah, jari-jarinya dalam hal ini sama dengan X, ya. Karena ini di posisi X ini.
Ya, ini 0 di sini posisinya X. Maaf, ini bukan 0, ini A gitu ya. Dari A sampai B, ini X di antara A dan B. Kalau begitu, oh ya, ini saya mengasumsikan 0 atau A ya. Saya kalau saya asumsikan 0, ya X itu ya. Tapi kalau saya asumsikan A, maka harusnya jarak jari-jarinya X min A ya. Harusnya ini X min A. X min A. Oke. Ceritanya diputar di garis X sama dengan A itu. Ya, ceritanya memang nggak terlalu lengkap di sini, tapi kalau itu sumbu X, maaf, sumbu Y ya, salah saya. Jadi sumbu Y itu, tapi nanti integralnya yang harus saya betulkan ya, karena di sini saya nggak menulis X-nya dari mana sampai mana. Jadi, oke, saya harus mengganti salah satu. Katakanlah yang terjadi itu bahwa apa namanya, sumbunya enggak juga ya. Oke, sumbunya terhadap sumbu Y betul, jadi yang tadi saya nggak jadi. Ini saya ganti dengan X, maaf. Gambarnya aja yang nggak tepat, karena saya copy paste dari gambar untuk luas daerah. Jadi gambarnya mungkin harusnya begini. Jadi ini sumbu Y betul-betul. Lalu daerahnya di sini, ini antara A sampai dengan B, seperti itu, ya. Lalu ini daerah yang diputar. Jadi akan terjadi seperti itu. Oke. Jadi kulit tabungnya punya jari-jari X, tapi daerahnya dari A sampai B. Jadi ini gambarnya yang kurang tepat. Gambarnya kurang tepat. Nanti saya perbaiki, tapi gampang. Ya, sebetulnya ini tinggal menggeser si sumbu Y-nya saja. Tapi jelas ya. Jadi kita punya daerah di antara Fx dan Gx, dan juga garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Nah, lalu ada sumbu Y yang seharusnya saya gambarkan tersendiri. Jadi ini harusnya ada garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B, lalu ada sumbu Y sendiri. Lalu daerah tersebut diputar mengelilingi sumbu Y, maka kita punya kulit tabung yang kemudian kita taksir volumenya sebagai keliling kali tinggi kali tebal, ya. Nah, kelilingnya dalam hal ini 2pi kali X. Jadi X-nya adalah tentu posisi di antara A dan B. Jadi di situ dia akan menjadi jari-jari, ya. Jadi ini gambarnya nanti saya perbaiki, tapi hitung-hitungan ini betul. Jadi gambarnya aja yang harus saya modifikasi sedikit. Mungkin ini yang bisa dilihat ya. Nah, kita lihat contoh yang lebih eksplisit. Di sini benda putarnya diperoleh dari pemutaran daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y senang X dan Y senang X kuadrat terhadap sumbu Y. Jadi daerah ini pernah
kita gambar juga sebelumnya. Di antara Y sama dengan X dan Y sama X kuadrat itu berbentuk seperti ini. Kemudian titik potong pernah kita hitung, di sini jelas 0,0 dan di situ 1,1. Nah, bedanya dengan metode cakram, andaikan kita mau menggunakan metode cakram, maka kita harus mengirisnya secara mendatar, ya. Nah, tapi dengan metode kulit tabung ini kita tetap mengiris secara vertikal. Jadi seolah-olah mau memutar terhadap sumbu X, tapi enggak, kita putar dia terhadap sumbu Y. Jadi ketika ini diputar terhadap sumbu Y, kita akan peroleh kulit tabung, dan volume irisan kulit tabung tersebut sama dengan ini. Saya tuliskan delta VI itu akan sama dengan 2pi kali XI, jadi jari-jarinya XI. Kemudian tingginya adalah selisih dari XI dan XI kuadrat, ya. Jadi XI min XI kuadrat. Perhatikan jangan terbalik. Kalau tidak menggambar dahulu mungkin saja terbalik, ya. Kemudian kali delta XI sebagai tebalnya, ya. Jadi yang ini tadi delta VI itu tentu keliling kali tinggi kali tebal, ya. Jadi itu yang tadi 2πx kemudian fx min dx kali delta x, ya, delta xi dalam hal ini. Oke. Nah, itu kita hitung di sini untuk contoh yang eksplisit. Fungsinya x dan x kuadrat. Nah, jangan lupa ini kita masih punya x di luar, jadi ketika menghitung integralnya 2pi boleh keluar tapi yang x di dalam, ya. Jadi ini x kuadrat dan di sini x pangkat 3. Dan x-nya dari 0 sampai 1 karena ini titik potongnya 0,0 dan 1,1, ya. Tidak tertulis di sini tapi kita sudah pernah menghitung ini. Jadi integralnya kita selesaikan di sini 2pi kali x pangkat 3/3 itu adalah anti turunan dari x kuadrat, kemudian x pangkat 4/4 anti turunan dari x pangkat 3. Masukkan batasnya dari 0 sampai 1. Untuk x min 1 kita peroleh 1/3 min 1/4, untuk x min 0 tentu saja 0. Jadi ini 2pi kali 1/3 min 1/4. 1/3 min 1/4 1/12, jadi pi per 6. Pi per 6 satuan volume, ya. Nah, kalau penasaran, kita sudah pernah menghitung ini dengan metode cakram belum? Dengan metode cakram terhadap sumbu Y. Udah, ya? Iya. Udah yang lebih besar itu, ya. Saya tanya waktu itu lebih besar atau lebih kecil, ya. Ketika kita menghitung dengan metode cakram, integralnya dari fungsi Y, ya. Fungsi Y, lalu dx-nya juga, elemen integralnya juga dy, memang dari 0 sampai 1 juga, ya. Tapi integralnya berbeda. Hasilnya sama kan, pi per 6. Yang terhadap sumbu x 2pi per 15 kalau nggak salah, ya. Oke. Jadi sama dengan hasil yang diperoleh dengan metode cakram. Tentu saja karena bendanya sama, ya. Nah, sekarang ini bagaimana? Tentukan volume benda putar
yang diperoleh, nah, bila dia diputar mengenai sumbu X, waktu itu kita sudah menghitungnya mungkin dengan metode cincin ya. Sekarang coba dengan metode kulit tabung. Kalau dituntaskan hasilnya kalau nggak salah harusnya 2pi/15 ya. Coba dapat nggak 2pi/15? Saya siapkan gambarnya di sini untuk melengkapi catatan kalian. Jadi ketika diputar terhadap sumbu X, maka kita peroleh kurang tebal ya. Nah ini yang sama dengan di layar ini ya. Jadi volume irisannya itu sama dengan 2pi kali YI, jari-jarinya YI di sini ya. Kemudian tingginya itu selisih dari fungsi yang sebelah kanan akar YI. Jadi Y9X kuadrat itu ekuivalen dengan X sama dengan akar Y. Jadi yang di kanan akar Y, lalu yang sebelah kiri X sama dengan Y. Jadi akar YI kurangi YI kalikan tebalnya. Dan dari bentuk itu kita dapatkan integral ini 2pi kali integral dari 0 sampai 1 Y akar Y dikurangi Y kuadrat. Kalau dilanjutkan ya, jadi integral, jadi V-nya 2pi integral dari 0 sampai 1 apa? Y pangkat 3/2 ya. Dikurangi Y kuadrat. Ini 2pi Y pangkat berapa? Y pangkat 5/2, 2/5 kali nah ya 2/5 dikurangi 1/3 ya berapa tuh? 6 kurangi 5, 1/15, 2/15 sama kan dengan yang waktu itu ya, satuan volume.